Biasa. Hari Minggu biasa gitu. Rezeki. Ya, baik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mengucapkan salam untuk kita semua. Shalom. Sekali lagi salam. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh hadir bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, saya mengundang kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini, di mana Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur Kau memberikan kehidupan yang baru, nafas yang Kau percayakan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang boleh kami lalui sepanjang hari ini. Tuhan, kami mau taruh ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai setiap kehidupan kami, perjalanan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang di tempat ini, kami boleh bersama-sama datang Tuhan. Kami mau angkat setiap pujian kami di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hadirlah bersama-sama kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan mujizat Tuhan, hadirat Tuhan di tempat ini. Jamah hati dan pikiran kami. Kami boleh bersungguh-sungguh Tuhan, menyerahkan hati benar-benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Serah penuh di hati aku.
Tuhan, bertahtalah Tuhan di tempat ini. Kami boleh merasakan urapan Tuhan, boleh hadir bersama-sama kami di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Untuk pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Kau boleh layakan kami Tuhan. Untuk kami datang ke tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Mungkin apapun yang kami rasakan pada pagi hari ini, keadaan kurang sehat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau lebih besar dari yang kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengundang Kau, otoritas Tuhan boleh hadir bersama-sama kami di tempat ini. Tapi sebelumnya Tuhan, ampunilah dosa dan pelanggaran kami Tuhan pada pagi hari ini. Supaya kami boleh layak Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Sembunyikan kami di bawah salib-Mu Tuhan. Supaya kami boleh benar-benar Tuhan datang di hadirat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Berotoritaslah Tuhan di tempat ini Tuhan. Supaya kami boleh merasakan mujizat Tuhan bersama-sama kami di tempat ini. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Supaya kami boleh bersuka cita Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita pada hari ini. Haleluya. Ya, masih semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang mungkin tadi ada yang baru datang, yang belum sempat berjabat tangan, saya kasih waktu untuk kita boleh berjabat tangan dulu sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ya, kita angkat pujian kita, katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya.
Haleluya, Bapak Tuhan. Masih semangat. Di depan ya suaranya, yang di belakang nggak ada suara. Masih semangat. Ya, kita angkat pujian kita. Saya mau yang lebih heboh ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita angkat pujian kita, katakan Tuhan itu teramat baik. Haleluya. Masih semangat. Saya bersemangat untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Ya, pada saat ini kita akan memberikan yang terbaik pada Tuhan, Tuhan kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita mau memberikan persembahan. Tuhan, Engkau baik, sungguh baik Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami Tuhan akan memberikan persembahan. Tuhan, berkati kami, berkati pekerjaan, usaha, keluarga dan keluar masuk kami. Engkau berkati Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kuduskan, sucikan kami. Tuhan, berkati juga persembahan yang akan kami berikan. Kuduskan dan sucikan persembahan yang akan kami berikan. Tuhan, kiranya persembahan yang akan kami berikan boleh selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita pujian kita setiap ladang di hati. Betapa baiknya Tuhan itu,
Nama Tuhan. Saya mengundang kepada anak sekolah minggu, boleh maju ke depan. Ya, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati pikiran kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebentar lagi akan dibawakan oleh hamba-Nya untuk kita semua. Ya, kita persiapkan hati pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebentar lagi akan dibawakan oleh hamba-Nya Tuhan. Untuk kami semua di tempat ini. Apa yang kamu Tuhan akan bagikan kami semua pada pagi hari. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan baru, ada penghiburan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kepada hamba-Mu Tuhan, boleh memberkati setiap kami. Terima kasih. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita. Katakan bagi Tuhan kita kaya sekali. Saat Kau berfirman, ku menang
kau berdosa. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku kulihatkan kehidupannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Tuhan, karena kau menjaga, Tuhan, karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, kulihatkan kehidupannya. Lewat ujian ini, kita boleh bersama-sama. Kita boleh berusaha kepada Tuhan. Kita mengalami setiap mujizat yang Tuhan sediakan. Boleh merasakan kasih karunia Tuhan pada pagi hari ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang luar biasa Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang selalu sanggup memberikan pertolongan, sanggup memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami masih bisa ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan, semua karena kemurahan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya di mana pagi hari ini kami rindu, kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sebelum kami membaca, merenungkannya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga kami bisa mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Bukan hanya memahami, bukan hanya mengerti juga Tuhan, tetapi Roh Kudus akan menolong supaya kami bisa menghidupi, mempraktekkan, melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terlebih lagi urapi hamba-Mu ini Tuhan, sucikan dan kuduskan, layakkan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga hanya perkataan firman Tuhan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Panas ya Bapak Ibu guys tuh. Kita doa ya supaya kita punya AC. Doa ya. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa ya kalau kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan renungan hari ini saya ambil dari kitab Yakobus ya. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Ya, di situ ada ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di monitor silakan ya. Mari kita baca bersama-sama saja, cuma jangan kejar-kejaran supaya kita mengerti ya. Karena ketika kita membaca firman Tuhan itu yang terpenting adalah mengerti, bukan seberapa cepat kita membacanya, tapi kita bisa mengerti sehingga bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Hitungan ketiga kita mulai 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, lalu segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Haleluya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca, hari ini saya memberi tema renungan kita, yaitu dengan tema penyembahan yang sejati, saudara. Ya, penyembahan yang sejati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Next. Penyembahan bukan hanya berbicara tentang lagu, musik, nada, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Penyembahan berbicara lebih luas tentang seluruh hidup ibadah kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di sini ya, catatan buat kita semua. Ya, apalagi ini kita adalah gereja karismatik Bapak Ibu Tuhan. Dalam hal menyembah Tuhan jangan pernah diragukan ya. Dalam menyanyikan lagu-lagu selalu baru, setiap minggu selalu ada lagu baru yang kita persembahkan untuk Tuhan. Tetapi perlu kita perhatikan di sini ya, penyembahan bukan hanya berbicara, bukan hanya berarti penyembahan dalam bentuk pujian, penyembahan kita dalam pujian, dalam musik, saudara yang kasih Tuhan, itu ada di dalamnya, saudara. Tetapi bukan hanya itu saja. Penyembahan itu bukan hanya itu saja, saudara yang kasih Tuhan. Kita jangan mengartikan bahwa penyembahan kepada Tuhan itu hanya pada waktu hari Minggu, atau mungkin kita punya jam-jam ibadah secara pribadi ketika kita sedang menaikkan pujian kepada Tuhan, menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Itu adalah sebuah penyembahan yang sejati. Karena penyembahan yang sejati sesungguhnya ada banyak aspek di dalam kehidupan kita, saudara. Tidak cuma satu aspek. Ini bicara tentang penyembahan, berbicara tentang yang berkaitan dengan lagu, musik, nada, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan ibadah ritual ini hanya bagian dari penyembahan, saudara. Tapi bukan penyembahan yang seluruhnya, saudara ya. Penyembahan berbicara lebih luas. Kalau kita bicara tentang penyembahan itu bicara lebih luas, yaitu mencakup tentang bagaimana seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah sebenarnya ibadah yang sejati kepada Tuhan, penyembahan yang sejati kepada Tuhan, Bapak Ibu Tuhan. Dan hari ini kita akan lihat ya, dari ayat-ayat ini yang kita baca ini, kita belajar bahwa penyembahan yang sejati itu terwujud dengan beberapa cara berikut ini, Bapak Ibu Tuhan. Yang pertama, ya, penyembahan yang sejati itu harus disertai dengan menjadi pelaku firman. Ya. Jika kita hanya menjadi pendengar firman saja, maka kita diibaratkan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir, ya. Matius 7 ayat 26 sampai 27 itu. Ya, di hidup kita itu dasarnya nggak kuat, saudara. Ya, hidup tanpa menjadi pelaku firman Tuhan, itu hidup kita rapuh, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan penyembahan yang sejati itu bisa kita nyatakan kepada Tuhan dengan cara menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita baca dulu ayatnya ke bawah ya, ayat Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Makanya tadi saya katakan, kita membaca firman Tuhan itu bukan masalah kecepatan, tapi bagaimana kita memperhatikan setiap kata, setiap kalimat. Di dalamnya itu ada perintah, ada janji Tuhan yang perlu kita perhatikan, saudara. Ya, setiap janji yang Tuhan nyatakan perlu kita pegang dengan iman kita. Setiap perintah, setiap teguran yang kita baca itu harus kita lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, berkaitan dengan penyembahan ini, banyak Tuhan. Kita nggak bisa menganggap bahwa kita sudah menyembah Tuhan secara sesungguhnya, menjadi penyembah yang sejati ketika kita, ya suara kita bagus, saudara, kita menyembah Tuhan, terus ketika kita menyembah Tuhan, kita meneteskan air mata kita, saudara, ya, terus dengan berbagai macam ekspresi mungkin kita bisa sujud tersungkur, saudara. Ya, itu semuanya baik, saudara. Itu adalah ekspresi penyembahan yang bisa kita nyatakan di hadapan Tuhan sebagai sebuah sebagai sebuah kerendahan hati. Ketika kita sujud saat menyembah, itu ekspresi sebuah kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ketika kita menangis, mungkin saat itu kita terharu akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting dari segala itu, saudara, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang hebat menyembah Tuhan di dalam ibadah, saudara. Dalam pujian kita, dalam penyembahan kita dengan berbagai macam ekspresi, tetapi kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan.
dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu menjadi sia-sia, saudara yang kasih Tuhan. Yang terpenting di hadapan Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Bukan berarti kalau yang penting melakukan firman Tuhan, Pak, nggak usahlah menyembah. Nggak bisa juga, saudara yang kasih Tuhan. Ya, berarti ketika kita diperintahkan oleh Tuhan, diingatkan oleh perintah Tuhan supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan berarti meniadakan penyembahan kita, rasa kagum kita kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan, bukan. Tetapi kita hendaknya disempurnakan, saudara. Jadi yang penyembahan dalam bentuk pujian, penyembahan kita kepada Tuhan itu penting, saudara. Tetapi di satu sisi kita juga harus menambahkan bahwa ketaatan terhadap perintah firman Tuhan dalam hidup kita itu harus kita jalankan juga, saudara. Jadi menjadi sempurna, saudara. Ya, kita harus menyembah Tuhan, mengagumi akan kebesaran Tuhan. Kan pujian, penyembahan itu kita naikkan karena apa? Karena rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita ekspresikan melalui kata-kata, melalui nada-nada, melalui musik, saudara. Sehingga apa? Kita bisa mempersembahkan sebuah pujian yang indah kepada Tuhan. Pujian dan penyembahan kepada Tuhan itu juga kita naikkan karena kekaguman kita terhadap pribadi Allah yang maha besar, maha luar biasa itu, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi jangan pernah kita melupakan bahwa ada satu kehidupan, ya, ada di sisi kehidupan orang Kristen harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ini harus kita perhatikan, Bang Tuhan. Ya, next. No. Dalam Yakobus 1 ayat 22 ini, orang yang tidak melakukan firman disebut sebagai menipu dirinya sendiri. Menyimpan teori memang relatif lebih mudah ketimbang melakukannya. Jadi Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ketika kita menjadi orang Kristen, setiap hari kita membaca firman Tuhan, mungkin ada firman-firman Tuhan, ayat-ayat Mas yang kita baca, kita hafal, setiap hari Minggu dengarkan khotbah, saudara. Tetapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, katakan kita menjadi penipu dan menipu diri sendiri. Ya, kita ini nggak suka ditipu. Saya ini orangnya punya slogan. Saya itu hal yang paling nggak disukai adalah dibohongin. Itu dari muda saya itu slogan saya. Yang saya tidak suka itu dibohongin. Artinya nggak mau ditipu, saudara. Ya, kita juga semuanya tidak mau ditipu, amin. Sekarang ini ada penipu-penipu bergentayangan, saudara. Melalui telepon, ya, saudara yang kasih Tuhan, melalui Facebook, saudara, ya, melalui media-media massa, banyak penipu-penipu yang bergentayangan. Dan masih ada orang yang tertipu, saudara. Banyak sekali modusnya. Dan ketika seseorang tertipu, saudara, ya, sampai mengeluarkan sejumlah uang, saudara, untuk membeli sebuah produk, ternyata produknya nggak ada, saudara yang kasih Tuhan. Betapa orang itu kecewa, betapa orang itu membenci sekali orang yang menipu dirinya, saudara. Tetapi, saudara yang kasih, banyak ada orang Kristen menipu diri sendiri. Dia suka, saudara, ya, firman Tuhan. Artinya, ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, sebenarnya kita sedang menipu diri kita sendiri. Masa kita nggak suka orang menipu kita? Masa kita mau menipu diri sendiri? Itu aneh, ya kan? Oleh karena itu, lakukanlah firman Tuhan supaya kita tidak menipu diri kita sendiri. Jadi, ketika kita baca firman Tuhan itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu ada hal-hal yang Tuhan singkapkan di dalam hidup kita. Mungkin kita sedang dikoreksi hidup kita. Ada dosa yang ditunjukkan oleh Tuhan, ya, untuk kita rubah, untuk kita tinggalkan, ya. Artinya ketika kita baca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, ada dosa, ada kesalahan, ada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan yang harus kita tinggalkan. Disitulah letaknya kita melakukan firman Tuhan. Artinya kita harus tinggalkan apa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, menyimpan teori memang relatif lebih mudah ketimbang melakukannya. Ya, banyak orang Kristen juga ini banyak pintar berteori, saudara. Contohnya sederhana. Ada bapak-bapak suka, ya, ngajarin anaknya, ayo kamu rajin ibadah. Tapi dia nggak pernah dia ibadah, gitu kan? Tahu dia anaknya harus ibadah, tapi nggak bisa, nggak ada komitmen untuk beribadah. Dia tahu anaknya kamu harus rajin belajar, kamu harus menjadi anak yang pintar berdoa. Kalau bapaknya suruh berdoa belum tentu bisa berdoa, ya kan?
Hanya teori, saudara. Ya, bisa mengajar tapi nggak bisa melakukan, saudara. Ada banyak orang, kamu harus mengampuni, mengajar orang, ya menunjukkan kebenaran tapi nggak bisa melakukan kebenaran. Nah, orang lebih cenderung apa berteori, saudara. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen mengetahui banyak kebenaran dan mengajarkan banyak kebenaran, tapi kita sendiri tidak melakukan kebenaran. Sering kasih Tuhan, ya. Oleh karena itu, jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa melakukan firman Tuhan dengan memikirkan perubahan apa yang harus terjadi dalam pikiran, sikap, dan tindakan kita setelah merenungkan firman Tuhan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, saudara. Ketika kita baca firman Tuhan, itu pasti ada, di sana ada janji Tuhan. Ketika kita mulai takut, khawatir, di sana ada, kalau kita baca terus firman Tuhan, itu ada banyak janji, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan yang Tuhan akan berikan. Nah, hal-hal itu, janji itu harus kita pegang, harus kita imani dengan penuh keteguhan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan itu akan menolong. Tetapi sepanjang kita membaca firman Tuhan itu pasti ya kita akan ditegur, ya, dosa-dosa kita. Kita akan ditelanjangin, saudara. Kita ini, oleh karena itu, pada saat kita sedang membaca firman Tuhan, sebenarnya kita ini sedang berdiri di depan cermin, saudara. Kalau Bapak dan Ibu belum paham apa yang terjadi di depan cermin, di depan itu ada cermin yang gede, saudara, ya. So, coba aja, Bu, berdiri situ, saudara. Ya, ketika engkau berdiri, engkau melihat, ya, keadaan tubuhmu. Ya, mungkin kalau di TV, di sini, kalau ibu-ibu lipstiknya ada yang nyimpang ke sini kan, jadi kumis begitu, pasti, di sini ada ini kan, pasti diusap, pasti nggak dibiarin, saudara. Diusap, dibersihin, saudara yang kasih Tuhan. Ya, kalau kita nggak di depan cermin, saudara, kita nggak bakalan tahu kita ini bersih, kita ini rapi enggak, gitu kan? Ya, rambut kita rapi apa enggak, acak-acakan apa enggak, saudara. Tapi kalau di depan cermin, kita akan lihat dengan jelas, ya, bentuk wajah kita, mata kita, hidung kita, seluruh postur tubuh begitu jelasnya, saudara. Kita akan melihat semua. Nah, pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita sedang berdiri di cermin. Ya, semua hal tentang hidup kita diberitahukan oleh Tuhan. Hal-hal yang baik mungkin. Gak semua tentang dosa, saudara. Ya, hal-hal yang baik. Oh, kamu sudah melakukan ini. Oh, berarti saya ternyata sudah melakukan firman Tuhan, ya. Harus saya tingkatkan, harus saya kembangkan ini. Ternyata ini yang saya lakukan selama ini sesuai dengan firman Tuhan. Terus kita kembangkan, kita tingkatkan, saudara. Tapi mungkin ada dosa-dosa yang Tuhan tunjukkan. Harus kita meresponi dengan sebuah pertobatan, saudara. Mungkin ada hal-hal yang baru yang sama sekali tidak kita ngerti. Ya, selama ini, oh ternyata saya harus berbuat ini, saya harus berbuat itu. Ya, nggak tahu, saudara. Mungkin kita sebagai suami, apa sih tugas tanggung jawab kita? Sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita dikasih tahu, saudara, tugas-tugas kita sebagai suami yang Tuhan kehendaki itu seperti apa. Tugas-tugas kita sebagai seorang istri, ada semua di sana. Tugas-tugas kita sebagai anak, tugas-tugas kita sebagai karyawan, sebagai pekerja, sebagai pelayan, di sana ada semua, saudara. Sehingga kita akan dituntun, ya, ketika kita mendapat dan menemukan hal yang baru dalam hidup kita mendapat tuntunan Tuhan, saudara, ya. Oleh karena itu kita perlu sekali membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, sebab itulah penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Ya, yang kedua ini, saudara yang kasih Tuhan. Next. Yang kedua adalah penyembahan yang sejati adalah kita bisa wujudkan dan nyatakan melalui mengekang lidah. Ya, mengekang. Tahu ya, tali kekang itu biasanya dipakaikan ke kuda, ya. Nah, kuda liar itu nggak bisa dikendalikan, saudara yang kasih Tuhan. Siapa yang berani naik kuda liar? Pasti nggak berani, saudara. Ya, zaman dulu itu banyak kuda liar, saudara. Ya, kuda liar ditangkap akhirnya dijinakkan. Nah, supaya dia bisa diarahkan, saudara, itu
digunakan namanya tali kekang, saudara. Itu ditusuk ke di hidungnya, saudara. Jadi kalau tali kekang itu ditarik mungkin ke kiri, ke kanan, dia ke kanan, ke kiri, saudara. Kalau ditarik dua-duanya dia mungkin naik begitu, saudara yang kasih Tuhan. Ya, tali kekang inilah yang mengendalikan kuda liar itu, saudara, sehingga dia bisa menjadi kendaraan, ya, bisa menjadi alat transportasi zaman itu, saudara, transportasi yang aman. Kalau tidak ada tali kekang, pasti itu akan menjadi alat transportasi yang paling berbahaya, saudara. Bisa nyawa melayang gara-gara kuda ya tanpa tali kekang, saudara. Nah, demikian pula kehidupan orang percaya. Dikatakan lidah tidak bertulang, ya kan? Ya, lidah ini kecil sekali, tapi dia punya peranan yang sangat begitu penting dalam hidup kita. Sehingga kita perlu mengendalikan lidah kita, saudara. Karena dengan lidah kita, kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan, saudara. Tapi dengan lidah kita tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak diselamatkan oleh Tuhan. Jadi hidup dan mati kita itu ditentukan oleh lidah kita. Nah, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu memperhatikan hal ini. Ini banyak timbul masalah gara-gara lidah, saudara. Ya, penyembahan atau ibadah kepada Allah yang sejati ternyata juga ditentukan oleh kemampuan kita mengekang, mengendalikan ucapan kita, lidah kita, saudara. Nah, setiap hari, kalau menurut survei ya, kalau nggak salah ini saya masih ingat kalau cowok itu satu hari minimal 7.000 kata. Walaupun orangnya diam-diam gitu, 7.000 kata minimal dia ngomong. Pak Parmin mungkin 7.000 kata. Ya kalau saya mungkin agak lebih karena saya khotbah kan, ya kan. Nah, tapi kalau cewek bisa 20.000 kata, saudara, berlipat-lipat kali ganda, saudara ya. Nah, sering kasih Tuhan. Makanya wanita harus lebih mengekang lidahnya. Bahaya, sering kasih Tuhan. Cowok juga sama, sedikit tapi nusuk juga ini ya, berbahaya. Jadi penyembahan atau ibadah kepada Allah yang sejati ternyata juga ditentukan oleh kemampuan kita untuk mengekang lidah kita. Nah, Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang atau tidak mengendalikan lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, jangan sampai semua ibadah yang kita lakukan hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu, hari Minggu, saudara, menjadi sia-sia karena perkataan kita. Ya, jadi perkataan kita itu akan mempengaruhi apakah ibadah kita, penyembahan kita berkenan kepada Tuhan atau tidak. Itu ditentukan juga dengan perkataan kita. Sering kasih Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita menjaga perkataan kita setiap hari. Ya, dengan perkataan ini kita bisa memuliakan Tuhan. Tapi dengan perkataan seseorang juga bisa menghujat nama Tuhan. Dengan perkataan orang bisa membuat orang semangat, ya, termotivasi untuk menjalani hidup ini dengan antusias. Tetapi dengan perkataan dia bisa menjatuhkan dan membuat orang tidak bersemangat, saudara. Patah semangat untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Betapa luar biasanya, saudara, perkataan ini. 2-3 kata itu punya power yang luar biasa, power yang negatif atau positif, saudara. Oleh karena itu kita mungkin sebagai suami, jagalah perkataanmu terhadap istrimu, terhadap anak-anakmu, saudara. Sebagai istri juga, ayo perhatikan perkataanmu terhadap suamimu, terhadap anak-anakmu, saudara Tuhan. Ya, sebagai anak-anak juga, anak-anak muda nih, saya ini mengajar banyak bersentuhan dengan anak-anak muda ini, sering Tuhan, dari kelas 6 sampai kelas 12 SMA. Ya, saya melihat dan mengamati, saudara, anak-anak muda sekarang ini begitu mudahnya mengucapkan hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang tidak menjadi berkat, saudara. Ya, bagaimana mereka bercanda, tertawa dengan menggunakan kata-kata yang negatif. Maki temannya, ya, dengan sebutan binatang, dengan sebutan kotoran, itu ketawa, saudara, dianggap lucu. Saudara yang kasih Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini
juga ditempatkan ya di tengah-tengah dunia, saudara yang kasih Tuhan, dengan gaya perkataan yang tidak baik, saudara. Tetapi ketika kita hadir di sana, kita tidak harus sama, saudara. Amin. Kalau ada teman, ada teman kita yang mengucapkan kata-kata yang mungkin yang jorok, yang kasar, saudara, kita nggak boleh ikutan, saudara. Kita harus benar-benar memperhatikan bahwa ucapan kita ini harus kita jaga sehingga ucapan kita ini bisa menjadi berkat buat orang lain. Kalau ucapan itu tidak membangun, ya sebaiknya tidak usah kita ucapkan, saudara. Ya, dikatakan, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya, saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita beribadah ini hanya beberapa jam di tempat ini. Kita bisa menyembah Tuhan dengan kata-kata yang indah. Tetapi setelah ibadah ini, Bapak dan Ibu keluar dari tempat ini, masuk dalam komunitas, masuk dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam komunitas-komunitas yang kita ikuti, saudara. Jaga perkataanmu. Kita harus tampil beda. Bukan berarti kita harus menghakimi ya, kamu berdosa. Gak usah juga. Kita kasih contoh saja. Kalau memang masih bisa ada kesempatan yang baik, kita kasih tahu teman kita, katakan, jangan ngomong seperti itu, ya, nggak bagus. Bisa kita kasih masukan, tapi jangan pernah mempermalukan dan menjatuhkan orang yang kita nasihati, sering kasih Tuhan. Kita harus menegur dan menasihati dengan kasih, apapun keadaan ya orang-orang di sekeliling kita. Ya, mengekang lidah berarti menjaganya dari perkataan yang menipu. Ya, orang Kristen harus bisa dipegang perkataannya. Ya, kalau dia bilang A, ayo konsisten A. Kalau bilang B, B, saudara. Jadi orang yang bisa dipercaya, amin. Kalau orang Kristen suka menipu, suka berbohong, ya di dalam ucapannya, maka konsekuensinya apa? Kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Mungkin sekali kita masih dia maklumi, 2 kali masih, kalau sudah 3 kali, 4 kali, ya orang mungkin akan berpikir, saudara, untuk mempercayai kita. Dan untuk memulihkan kepercayaan itu tidak mudah. Ketika kita sudah distempel, kita dibilang orang suka bohong, orang yang suka berdusta, itu berat, saudara. Saudara memulihkan kepercayaan itu nggak bisa hanya cukup kata-kata, aku sudah berubah, aku sudah nggak bohong lagi. Mau Bapak Ibu mau katakan, bilang aku sudah berubah, aku tidak bohong lagi, berkali-kali, saudara, itu tidak akan membuat seseorang akan langsung begitu saja percaya. Engkau harus membuktikan. Mungkin bisa berminggu-minggu, berbulan, mungkin bertahun-tahun untuk meyakinkan orang untuk mempercayai diri kita, saudara. Kalau kebiasaan menipu, kebiasaan berbohong, dan kita nggak bisa memaksakan orang untuk percaya, ya, kepada kita, saudara. Oleh karena itu jaga perkataan kita supaya kita bisa dipercaya dalam banyak hal. Amin. Kalau kita bisa dipercaya, saya yakin dan percaya ada banyak berkat juga yang Tuhan akan limpahkan dalam hidup kita. Janganlah usaha mau apapun dengan cara tipu-tipu, saudara. Ya, ada peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh juga. Sehebat-hebatnya kita menyembunyikan kebusukan, pasti suatu saat kita akan juga terbongkar. Oleh karena itu, belajarlah. Mungkin sakit, mungkin gak enak, tapi jujur itu lebih diberkati oleh Tuhan, dari janji Tuhan. Terus apa? Berkata-kata kasar ini. Jangan pernah dari mulut kita sebagai anak-anak Tuhan berkata-kata kasar. Ya, belajarlah untuk berkata yang lembut, saudara, ya. Ya, berkata yang lembut. Jangan bentak-bentak, saudara. Ya, mungkin sama teman, mungkin sama suami, mungkin sama istri, jangan. Berkatalah lembut, saudara, yang kasih Tuhan, ya. Terus perkataan yang menjatuhkan nih. Perkataan yang menjatuhkan, suami jangan melepaskan. Memang sih suami nggak pernah pukul istri, tapi tabokin sama istri tapi dengan kata-kata terus, ya kan? Sebaliknya, aku nggak pernah jahatin suami saya, Pak, saya nggak pernah pukulin dia, tapi ditabokin terus dengan kata-kata, saudara. Kata-katanya tajam, saudara, menjatuhkan harga diri, menjatuhkan rasa berharga pasangan kita, anak-anak kita, saudara.
harus kita jaga perkataan kita. Kata-kata yang membangun. Kata-kata kutuk ini ya, mati lo, bodoh gitu kan. Nah, pokoknya kata-kata kutuk, kata-kata yang enggak memberkati, buang. Enggak ada gunanya bagi Tuhan. Perkatakanlah berkat, saudara ya. Dan hal-hal buruk lain yang diakibatkan oleh mulut kita masih banyak. Hari ini Tuhan mau ya. Nah, ini Pak Gembala kita, Pak Insinyur Nikon Nyotora Harjo ingatkan juga. Perkataan ini bukan hanya melalui mulut ternyata. Di dunia medsos sekarang, saudara, melalui jari-jari kita, saudara. Ketikan kita itu di status, di apa, saudara. Kalau kita tersinggung langsung labrak orang melalui kata-kata, status dan sebagainya. Hati-hati, ya. Juga jaga, ya, jari jemari kita ini untuk mengetik hal-hal yang tidak membangun. Amin. Sering kasih Tuhan, ya. Amsal mengingatkan bahwa hidup dan mati bahkan dikuasai oleh lidah. Hal ini mengingatkan betapa seriusnya kita harus menjaga perkataan kita. Kita lihat ayatnya ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nih, saya rindu jemaat GBLI Wekar membaca ya berulang-ulang, mungkin satu hari satu pasal aja di kitab Amsal. Itu akan membuat kita lebih bijaksana, saudara yang kasih. Ada banyak nasihat di sana. Dan salah satu nasihat ada dalam hal kata-kata. Ada banyak orang dibunuh gara-gara perkataan, saudara. Ada banyak orang yang ditabokin gara-gara apa? Gara-gara perkataan, saudara. Menyinggung, saudara, menyakiti, saudara. Makanya hati-hati, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah, saudara. Jadi sekali lagi, hati-hatilah terhadap perkataan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, jagalah perkataan kita. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Tuhan ya, penyembahan yang sejati bisa kita wujudkan melalui cara dengan membantu mereka yang lemah. Ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Tuhan mengajarkan kita bukan menjadi orang-orang yang egois, yang hanya datang beribadah, kita berdoa untuk berkat-berkat untuk diri kita sendiri. Tapi kita juga harus melihat kanan kiri di sekeliling kita, saudara. Ya, bagaimana kita harus bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita, khususnya mereka yang ada dalam kelemahan. Ya, ibadah atau penyembahan yang murni terbukti dari tindakan benar yang menyertainya. Jadi ibadah bukan aktivitas di dalam gedung semata, tetapi berlanjut juga dengan apa yang dikerjakan setelahnya, saudara yang kasih Tuhan. Nah, next. Kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara yang kasih Tuhan, inilah ibadah yang sejati. Bagaimana kita punya kepedulian terhadap orang-orang yang lemah. Dan orang-orang yang lemah ini digambarkan oleh firman Tuhan, yaitu dengan anak yatim piatu yang sudah nggak punya bapak, yang nggak punya ibu, saudara yang kasih Tuhan. Mereka, mungkin ada di antara saudara kita, ya, kita bisa mulai dari dalam keluarga kita. Kita bisa care, peduli dengan mereka, membantu, ya, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita diberkati, tidak ada salahnya kita menjadi berkat buat mereka, saudara. Ya. Terus ini janda-janda. Nah, ini saya perlu jelaskan, saudara. Ini janda-janda bukan hanya sekedar janda, saudara. Kalau jandanya janda muda, cantik, kaya, nggak usah dikunjungin. Itu mendatangkan dosa nanti. Ya. Bisa bahaya itu, saudara kasih Tuhan. Oh Pak, tadi itu ada janda di sana, saya kunjungin ya. Jandanya masih muda, cantik lagi, kaya lagi, saudara kasih Tuhan, bahaya. Ya, janda-janda di sini ada kriterianya, saudara. Memang dia itu adalah orang yang benar-benar gak punya tempat untuk tempat pertolongan, saudara. Yang tidak lebih katakan 60 tahun kalau di dalam Alkitab. Yang sudah membuktikan bagaimana mereka juga menjalankan kehidupan yang baik. Kita perlu, ya mungkin ada di antara jemaat, ada janda seperti ini, kita perlu perhatikan, saudara. Dan saya rindu juga nanti di tahun depan kita punya program juga untuk punya program untuk sebuah
aksi nyata, saudara ya. Ini GBI Lewi Pekar belum pernah ini ya, belum pernah ke panti asuhan, ke tempat orang gila, saudara. Kalau saya sudah berkali-kali melayani di pemulung, saudara, ya, pemulung, terus di panti asuhan, di di tempat orang-orang gila, saudara yang kasih Tuhan, di panti juga, saudara, ODGJ, saudara. Dan saya rindu nanti di tahun depan kita punya program, ya, entah itu bikin paskah atau apa ya, bikin ibadah di satu panti, ya di sana kita menjadi saluran berkat. Karena ini ada salah satu firman Tuhan yang harus kita lakukan, saudara. Ya, kita harus peduli terhadap orang-orang yang lemah tadi. Karena itulah penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Itulah penyembahan yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup kita. Haleluya. Next, ya. Tindakan lanjutnya adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Yatim piatu dan janda-janda adalah simbol mereka yang lemah dan butuh pertolongan. Sikap kita terhadap kaum yang lebih lemah akan menentukan kemurnian penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan bagaimana kamu bisa mengatakan engkau mengasihi aku, sedangkan dengan saudaramu yang hina, ya, kamu nggak perhatiin. Nah, hal kerajaan sorga pernah diumpamakan di dalam Alkitab, saudara yang kasih Tuhan. Ya, Tuhan Yesus ketika memanggil seorang, kamu masuk ya, masuk sorga. Tanya loh, saya kok masuk sorga? Kenapa alasannya? Karena kamu sudah melakukan melakukan kebaikan untuk salah satu saudaramu yang paling hina. Artinya orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, saudara. Tapi ada orang yang sebagian dimasukkan ke neraka. Mereka protes, loh, kok kami masuk ke sini? Ya karena kamu nggak pernah melakukan ya sesuatu yang baik terhadap salah satu dari saudaramu yang paling hina, ya orang yang kesusahan. Artinya kita menjadi orang Kristen harus punya kepedulian terhadap orang-orang yang lemah, selain kasih Tuhan. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam hidup kita. Kita jangan menjadi orang Kristen yang egois, hanya mementingkan diri sendiri. Saya undang Pak Parmin untuk siapkan musik dari nada dasar C, Pak. Bapak yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa penyembahan yang sejati itu bukan hanya sekedar kata-kata pujian, penyembahan yang keluar dari mulut kita, Bapak yang dikasih Tuhan. Tetapi penyembahan yang sejati harus disertai dengan tindakan nyata dalam kehidupan kita, saudara, yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang memperhatikan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mengekang lidah kita. Kalau selama ini kita gunakan mulut kita untuk hal-hal yang tidak membangun, berhenti, saudara. Bertobat, saudara. Ya, ayo isi perkataan kita dengan hal-hal yang positif yang membangun, yang memberkati. Dan tentunya kita harus punya kepedulian juga terhadap sesama kita yang lemah. Mungkin ada di sekitar kita, ya. Ketika mereka Tuhan tunjukkan kepada kita, itulah kesempatan kita bisa menyatakan kasih kepada mereka. Haleluya. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan Tuhanku mau menyenangkanmu. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, setiap kita rindu senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan saat kita memberikan penyembahan yang sesungguhnya, yang sejati, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, sebenarnya disitulah kita sedang menyenangkan dan mengagungkan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, berikan yang terbaik dalam hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu,
agar aku menyenangkan. Katakan menyenangkanmu, menyenangkan, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu, menyenangkan. Inilah kerinduan setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Bagaimana mereka rindu untuk senantiasa menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau dengar setiap doa dan seruan mereka Tuhan. Inilah kerinduan mereka untuk senantiasa menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kerinduanku, katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan kerinduan kami Tuhan, bahwa di dalam setiap hidup kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu, terlebih hati kami Tuhan. Bereskan hati kami, sucikan hati kami, karena dari hati yang benar Tuhan, akan keluar kata-kata yang benar Tuhan. Kami mau serahkan pikiran kami, supaya pikiran kami selalu positif, pikiran kami seluruh seturut dengan dan selaras dengan pikiran Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan, kami tidak menjadi pelaku firman di dalam hidup kami. Kami hanya mengamati firman-Mu. Kami hanya banyak berteori tentang firman-Mu. Tetapi hari ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami, menegur kami supaya kami menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang tahu Tuhan apa yang sedang Tuhan taruh dalam hati kami untuk kami lakukan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, kami mau taat Tuhan untuk setiap apa yang firman Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Hamba juga berdoa Tuhan, Engkau juga memberkati setiap kami dalam hal kata-kata kami, mulut kami, ucapan kami. Kami juga minta ampun di hadapan-Mu. Mungkin selama ini ada banyak hal-hal yang negatif keluar dari mulut kami Tuhan, yang tidak memuliakan nama Tuhan, bahkan tidak membangun orang lain yang ada di sekeliling kami, bahkan menyakiti, melukai orang lain. Tuhan ampuni kami. Hari ini firman-Mu mengajarkan kami bagaimana kami harus mengendalikan, mengekang setiap perkataan kami Tuhan, sehingga setiap perkataan kami mulai hari ini akan keluar perkataan-perkataan berkat, perkataan-perkataan yang akan membangun orang lain Tuhan, bukan melukai, bukan mencederai orang lain, tetapi menyembuhkan Tuhan. Hati yang terluka, hati yang tidak baik Tuhan, melalui perkataan kami mereka dibangun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kalau mungkin kami juga menjadi orang Kristen, hanya menjadi orang Kristen yang egois, kami hanya memikirkan kepentingan kami sendiri, sedangkan ada orang-orang yang ada di sekeliling kami, mereka membutuhkan pertolongan, mereka membutuhkan bantuan, tetapi kami cuek, kami tidak peduli. Ampuni kami Tuhan, sebab penyembahan yang sejati sesungguhnya ketika kami memperdulikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk memiliki kasih Tuhan. Bagaimana kami bisa mengasihi Engkau Allah yang tidak kelihatan, sedangkan sesama kami yang ada di sekeliling kami, yang bisa kami lihat, kami tidak bisa mengasihi mereka. Tuhan, kami mau belajar apa yang Tuhan katakan. Kalau seseorang mau mengasihi Engkau,
ia harus mengasihi saudaranya. Hari ini kami mau mengasihi Tuhan orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Terlebih lagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan uluran tangan dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau memberkati supaya kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus mengajar, membimbing, dan mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan sekali lagi shalom. Ya, saya mau melihat tangan-tangan diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Berilah hidup kita terus membenarkan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat setiap kita yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih buat hambanya Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan terus kita berharap kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan tapi melakukannya dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, dengan penuh kasih kami menyambut semua jemaat yang setia boleh hadir dalam ibadah kita pada minggu ini. Ada jemaat yang baru hadir? Saya nggak tahu. Boleh Pak perkenalan? Mungkin tadi saya ketinggalan. Nggak pernah? Oh udah. Oh, berarti saya kan bisa bilang mungkin saya ketinggalan. Ya. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kehadirannya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya mengingatkan bahwa kegiatan kita sepanjang minggu ini ada Rabu Ceria. Kemudian Kamis ada kul Bapak Ibu yang rindu dipakai rumahnya untuk beribadah boleh menghubungi gembala atau pengerja ataupun koordinator daripada kul dan ataupun gembala daripada kul. Kemudian Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari Sabtu kita ada tunas, kemudian hari Minggu kita ibadah minggu yang ketiga. Di tempat ini seperti biasa. Untuk Natal kita tanggal 8 Desember jam 3 sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya rindu kita semuanya boleh menabur untuk Natal kita. Kemudian untuk Natal Rabu Ceria tanggal 18 Desember hari Rabu Bapak Ibu supaya kita juga mengingatkan setiap anak-anak kita datang kepada Tuhan. Penyerahan anak akan dilakukan pada tanggal 1 Desember. Bapak Ibu yang rindu untuk penyerahan anak dapat menghubungi gembala untuk menentukan tanggal pembinaan dan juga untuk pengisian formulir. Kemudian Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan yang rindu untuk dibaptis Islam dapat menghubungi gembala untuk pengisian formulir dan juga untuk pembinaan. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, terus kita berdoa untuk renovasi di tempat ini supaya nanti Desember kita sudah boleh menikmati kebaikan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan untuk konseling dapat menghubungi pengerja atau gembala di tempat ini. Baik Bapak Ibu yang berulang tahun masih ada Ibu Indah Baribing tanggal 11 bulan 11 ya, tanggal yang cantik. Selamat menjelang ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada remaja yang terkasih Ruth Sitorus tanggal 16 November ya, selamat menjelang ulang tahun. Ada juga dari Bunda Agni ya, tanggal 16 November. Kemudian nanti ditutup dengan saya tanggal 24 November. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat menjelang ulang tahun untuk kita semua. Bapak Ibu yang mungkin ada yang di bulan ini yang berulang tahun yang belum dicatat, tidak apa-apa, jangan malu-malu, sampaikan supaya kita terus bawa dalam doa. Saya mau katakan bahwa kalau sampai hari ini kita ada, ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh tetap setia datang kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih anugerah Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang merindukan atau yang rindu untuk KKJ, boleh juga menghubungi gembala. Bapak Ibu KKJ, kartu keluarga jemaat di tempat ini, silakan menghubungi gembala supaya kita lebih, kalau kata orang bilang ini ya, lebih abdul lagi dalam berjemaat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan untuk Natal kita. Kita angkat pujian, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Dalam kehidupan kita terus menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ku mau menyenangkanmu.
berjalan untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduan, dikatakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan. Benar Tuhan, haleluya. Hanya itu yang menjadi kerinduan kami, Tuhan, menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan, bersyukur kami boleh ada di tempat ini, kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sungguh sempurna nyata bagi kami Tuhan. Kami boleh datang ke tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Setiap kami yang hadir di tempat ini, siapapun di antara kami, baik anak-anak, dewasa, muda, orang tua Tuhan, anak-anak remaja-Mu Tuhan. Engkau sudah memberkati dan mengurapi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami datang ke tempat ini tidak sia-sia ibadah kami, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati dan mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Allah Roh Kudus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah diingatkan lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh tetap menjaga hati kami Tuhan, baik dari perkataan dan perbuatan, bahkan pikiran kami. Engkau rindu Tuhan kekudusan di dalam hidup kami, sebagai pengikut Kristus, sebagai pelayan Kristus, sebagai hamba-Mu Tuhan, supaya kami mengekang lidah kami, menjaga perkataan kami, menjaga juga pikiran kami, juga perkataan dan perbuatan kami, supaya kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Nama Yesus ditinggikan lewat kehidupan kami, secara khusus mungkin setiap kami yang ditempatkan dalam pekerjaan, di dalam usaha kami, dalam sekolah kami, dalam kampus-kampus yang ada ya Tuhan, bahkan lingkungan kami, sekitar rumah kami, tempat tinggal kami. Biarlah hidup kami, kami boleh menjaga kudus di hadapan-Mu Tuhan. Kami menjadi garam, menjadi terang lewat hidup kami, lewat seluruh kehidupan kami, supaya nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Seperti janji firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena kami percaya dari situ timbul ya Tuhan kehidupan yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih cara khusus juga kami mengucap syukur. Terima kasih buat hamba-Mu, Pak Gembala kami ya Tuhan, Pak Ayub Karsumat yang sudah menyampaikan seluruh isi firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kembali kami, mengingatkan kami terus untuk menjadi umat-umat yang setia, umat-umat yang
memiliki otoritas kuasa karakter Kristus dalam hidup kami. Terus Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Dalam pelayanannya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kemanapun dia pergi melangkah dalam melayani Engkau, tangan Tuhan menyertai, roh Tuhan menyertai dan memberkati kehidupannya. Tuhan juga memberikan kesehatan, Tuhan juga memberikan kekuatan umur yang panjang. Tuhan juga memberkati segala apa yang diperlukan hamba-Mu ya Tuhan. Kau berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Kau berkati Nice Case ya Tuhan. Kau berkati Ibu Gembala kami Tuhan. Kau berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Buat kuasa Allah Roh Kudus terus memberkati kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka, dijauhkan dari segala tangan-tangan orang jahat, dijauhkan dari segala apapun ya Tuhan. Kami tolong di dalam nama Yesus. Biarlah pagar perlindungan Allah membentengi pelayanan hamba-Mu secara khusus di Karanganyar ini Tuhan. Berkat Tuhan terus Kau nyatakan melalui pelayanan hamba-Mu di tempat di Karanganyar ini. Bahkan ada banyak akan jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini penuh dengan kehadiran jiwa-jiwa yang haus ciptakan Engkau Tuhan, yang setia, yang memiliki roh yang mati-matian tetap kepada Engkau Yesus. Cintakan Engkau Tuhan, terus Engkau datangkan ke tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah membuka pelayanan ibadah di tempat ini di Blok E di Tuhan. Kami percaya tidak ada satu orang pun yang menutupnya. Siapapun itu Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Yesus yang sudah membukakan pintu pelayanan di tempat ini di Karanganyar ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan curahkan lebih lagi, limpahkan lebih lagi berkat-Mu Tuhan atas ibadah kami, atas rumah doa di tempat ini Tuhan, rumah ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, terus akan Kau berkati, bahkan Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan, yang haus, yang ciptakan Engkau, yang rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa bagi jemaat yang sudah datang ke tempat ini yang setia Tuhan. Biarlah terus Engkau tanamkan kepada mereka kesungguhan, kesetiaan yang tidak putus-putusnya untuk datang kepadamu Tuhan. Bahkan juga kami rindu Tuhan, mereka yang sudah menerima firman hari ini, mereka sudah dimerdekakan oleh firman-Mu. Dan kami keluar dari tempat ini Tuhan, Engkau sudah menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan menyertai setiap langkah kami, orang-orang yang percaya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kini juga kami akan menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Tuhan, juga kami akan berdoa Tuhan. Juga untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasih Tuhan. Bahkan akan ada ya Tuhan pemilihan presiden yang baru Tuhan, yang sudah ditetapkan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami nanti Bapak Subianto ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan pemimpin baru kami, presiden yang baru ini Tuhan. Biarlah Kau taruh roh yang takut akan Tuhan, roh yang memiliki kebijaksanaan ya Tuhan, memiliki hati rakyat ya Tuhan, mereka yang berotoritas penuh ya Tuhan, dan juga bisa menjadi panutan teladan buat rakyat Indonesia ya Tuhan. Engkau berkati bangsa kami, pemerintahan kami Indonesia yang baru ya Tuhan nantinya, yang dari atas hingga sampai ke bawah Tuhan. Engkau yang memegang alih ya Tuhan, kendali pemerintahan kami Indonesia ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pemerintahan yang baru ini akan berdiri, pemerintahan yang baru ini akan berdiri. Akan ada banyak jiwa-jiwa ya Tuhan, akan ada banyak gereja-gereja yang bersatu berdiri teguh Tuhan. Kami rindu Tuhan, ada revival kebangunan rohani terjadi atas bangsa kami Indonesia, baik dari setiap yang dari desa, dari kota, desa hingga sampai ke pelosok, bahkan lingkungan tempat tinggal kami. Tuhan, mungkin saat ini Tuhan kami masih lalai ya Tuhan di dalam menjadi pelaku firman-Mu. Ampuni kami. Biarlah Tuhan Kau tanamkan hati kami. Kami tidak takut memberitakan Injil-Mu Tuhan. Lewat kehidupan kami, lewat pekerjaan kami, memperkatakan Yesus adalah juru selamat mereka yang hidup ya Tuhan. Terima kasih Yesus, ampuni kami, supaya kami memiliki ibadah yang sejati, yaitu Tuhan mengabarkan Injil-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan. Oh, memberikan belas kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, bahkan yang lebih lagi, yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Jiwa-jiwa yang hancur, jiwa-jiwa yang terhilang ya Tuhan. Kau selamatkan mereka. Pakai setiap kami anak Tuhan. Pakai setiap kami hamba-hamba-Mu, pengerja-Mu Tuhan. Setiap kami Tuhan Kau pakai ya Bapa hidup kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepada pemimpin-pemimpin rohani kami. Secara khusus ya Tuhan, para pendeta kami, gembala-gembala sidang kami Tuhan. Yang ada di seluruh GBI yang ada ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin gembala pembina kami.
untuk GB yang seluruhnya ya Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Insinyur Niko Raharjo. Kami berdoa untuk Ketua Umum BPP GBI ya Tuhan, yaitu Pendeta Rubin Adi Abraham. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ketua BPD Bekasi, yaitu Sahala Nenggolan. Kami juga berdoa untuk Gembala Rayon 1H kami, yaitu Budianto Totong, dan juga kami berdoa untuk Gembala Senior GBI Lewi yang ada di Cibubur, yaitu pada Remayanto Rawatan. Dan kami juga berdoa untuk Gembala lokal kami, pembina kami yang ada di Jembatan 9 GBI B3 ya Tuhan, yaitu Bapak Noah Ginting, yang juga menjadi pelopor ya Tuhan berdirinya GBI Karanganyar di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap hamba-hambamu ini Tuhan, dalam melakukan tugas mereka, dalam melakukan tanggung jawab mereka, dalam mengabarkan Injil-Mu Tuhan, menuntaskan amanat agung-Mu Tuhan. Banyak jiwa yang diselamatkan, dipulihkan melalui pemimpin-pemimpin gereja-Mu ini Tuhan. Kau pakai mereka, roh hikmat kebijaksanaan turun atas mereka, roh takut akan Tuhan turun atas mereka. Banyak jiwa yang dimenangkan melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus, juga secara khusus kami berdoa buat Bapak Pendeta kami di tempat ini, Bapak Ayu Kasumat ya Tuhan. Terus Engkau memberkati kehidupannya, terus Engkau memberkati pelayanannya, bahkan Tuhan memberkati pekerjaannya, apapun yang dilakukan hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati segala kerinduannya, segala apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, Engkau yang membukakan jalan, memberkati. Tuhan juga memberkati keluarga besar hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati lebih lagi Tuhan yang berbuah-buah ya Tuhan. Banyak jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan. Terus Engkau juga memproteksi kehidupannya. Apapun saat ini mungkin kelemahan tubuh yang ada pada diri hamba-Mu, Tuhan Engkau angkat Tuhan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Setiap kelemahan tubuh apapun itu Tuhan kami tolong dalam nama Yesus. Biarlah hamba-Mu sehat ya Tuhan, dalam melakukan tugasnya Tuhan, dalam melakukan pelayanan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa Tuhan, untuk tempat ini Tuhan, rumah ini Tuhan, rumah doa ini Tuhan, akan direnovasi ya Bapak, akan dipindahkan ya Tuhan, kamar mandi yang di depan ini akan ke belakang Tuhan, dan akan ya Tuhan diperbesar, diperluas lebih baik lagi, lebih layak lagi, sehingga ada banyak jiwa ya Tuhan yang merasakan ya Tuhan kenyamanan, dan boleh banyak jiwa yang Tuhan tambahkan atas rumah doa ini, atas rumah ibadah ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhanlah yang menyatukan hati kami, bergandengan tangan untuk membangun pelayanan di tempat ini. Satukan hati kami, juga kami berdoa Tuhan, baik dana yang kami butuhkan, tenaga dan pikiran ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya, sehingga boleh terlaksana, sehingga tempat ini boleh layak dan kami pakai ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk program-program gereja-Mu di tempat ini, GBI Lewi Karanganyar Tuhan. Baik ya Tuhan, ibadah anak Rabu Ceria, baik ya ibadah kul-kul yang ada ya Tuhan, kul 1-2 ya Tuhan. Juga ya Tuhan untuk ibadah tunas, bahkan ibadah raya. Tuhan, juga kami berdoa Tuhan, terus satukan hati kami, jemaat-Mu, supaya rindu ya Tuhan, rumahnya boleh dijadikan tempat beribadah, bahkan di jam-jam kul yang ada Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, segala apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan cukupkan Tuhan. Kami tidak kekurangan saat kami membuka pintu ibadah di rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada berkat Tuhan tercurah bagi setiap jemaat Tuhan yang benar-benar menantikan ada rumahnya Tuhan menjadi doa, menjadi rumah ibadah buat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala apa yang menjadi kerinduan kami sedang jemaat di tempat ini. Mungkin ada yang sakit ya Tuhan, yang tidak bisa datang ke tempat ini. Tuhan, Kau jamah setiap sakit penyakit mereka oleh bilur kuasa darah Yesus. Tuhan yang menutup bungkus kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan ya Bapa. Terima kasih Yesus. Bahkan juga saat ini yang mungkin berbeban berat ya Tuhan, yang tidak memiliki jalan keluar, mungkin sempit ya Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan hatinya kacau ya Tuhan. Engkau jamah hatinya Tuhan. Engkau jamah Yesus, Roh Kudus yang lemah lembut. Engkau jamah hati mereka, supaya mereka bisa melihat Engkau dalam hidup pribadi mereka, supaya mereka boleh merasakan Yesus dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh datang kepadamu Tuhan, beribadah ke tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Apapun saat ini yang mengalami pergumulan kami, baik yang merindukan pekerjaan Tuhan, Engkau yang membukakan jalan Tuhan, memberikan pekerjaan yang terbaik, yang cocok, yang sesuai dengan para ya Tuhan, kerinduan mereka ya Tuhan, jemaat-Mu yang merindukan pekerjaan. Juga ya Tuhan, mungkin mereka yang merindukan pasangan hidup ya Tuhan, Engkau berikan pasangan yang terbaik, yang takut akan Tuhan,
sehingga mereka boleh membangun rumah tangga mereka yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka yang masih dalam bangku sekolah, yang dalam pendidikan. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kecerdasan, kepintaran yang luar biasa Tuhan atas setiap anak-anak kami. Anak-anak Tuhan, Kau buat berbeda ya Tuhan dengan anak-anak yang di luar sana. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami dan seruan kami. Engkau lebih lagi menyempurnakannya Tuhan. Dan juga kami akan tutup doa syafaat kami dengan doa berkat yang akan sampaikan gembala kami di tempat ini. Sebelumnya kita mari ucapkan doa Bapa kami sama-sama. Kita naikkan, haleluya. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami bisa melaksanakan ibadah kami, dan ibadah ini bisa berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, dan semua berjalan dengan baik, semua karena kasih, semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih, dan kami akan akhiri ibadah kami, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami akan masuk dan menjalani aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan terus menyertai kehidupan kami, dan di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, yang akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.